Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini terkait dengan laser. Laser ini penerapan dari model atom ya. Jadi pada model atom bor itu terjadi eksitasi elektron dari lintasan stasioner ke lintasan transisioner ya. Ketika dia kembali ke lintasan stasioner, dia akan memancarkan energi atau emisi ya. Nah, nanti kita coba membahasnya dia dengan secara rinci. Yang pertama kita melihat ada pengertian laser. Laser adalah sumber cahaya yang menghasilkan sinar yang koheren ya. Koheren itu ya menyatu dengan fase yang sama maksudnya, dan mendekati monokromatik ya. Jadi mendekati tunggal ya, tunggal satu cahaya ya, satu cahaya dan satu warna biasanya begitu ya. Sebagai hasil dari emisi bersama banyak atom, laser merupakan singkatan Rayleigh Amplification by Stimulated Emission of Radiation ya. Dari nama tersebut menunjukkan prinsip kerja laser, yaitu stimulated emisi ya. Jadi nah, sekarang ini istilah laser kebanyakan digunakan untuk alat yang menghasilkan sinar dengan prinsip laser. Ya, ada beberapa alat yang disebut laser walaupun sebenarnya tidak termasuk laser. Laser juga memiliki beberapa jenis tersendiri ya. Contoh jenis-jenis laser yaitu semikonduktor laser, solid state laser, fiber laser, gas laser ya, dan free electron laser. Jika dilihat dari spektrum gelombangnya, laser ada yang bisa kita lihat dengan mata dan ada juga yang tidak. Jadi bisa dilihat dan bisa tidak ya spektrum cahayanya. Oke, jadi sifat sinar laser. Laser saat ini telah banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kita sadari, banyak alat-alat yang menggunakan prinsip laser. Banyaknya penggunaan laser dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari sifat istimewa laser. Ya, jadi ada 3 sifat utama laser itu. Yang pertama, koheren. Koheren sangat berhubungan erat dengan kemampuan cahaya menunjukkan efek interferensi. Interferensi merupakan salah satu dari sifat gelombang. Laser mampu mempertahankan fase hubungan yang tetap antara setiap sinar-sinarnya, atau sinar laser mempunyai foton-foton yang sefase ya. Nah, itu ya. Jadi sepasa dia. Di pola gelombang koheren yang sebelah kiri dan pola gelombang tidak koheren yang sebelah kanan ya. Yang kedua, monokromatik. Sinar dikatakan monokromatik jika foton-foton penyusunnya memiliki frekuensi tunggal, berbeda dengan kebanyakan lampu yang memiliki spektrum optik yang lebar ya. Sinar laser memiliki rentang panjang gelombang yang sangat kecil atau yang kecil ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, hanya mengalami sedikit penyebaran. Di sinar laser mampu fokus pada titik yang kecil dan hanya mengalami sedikit penyebaran meskipun pada jarak yang jauh. Nah, itu ya. Itu yang dipahami ya. Nah, sekarang kita coba melihat prinsip kerja laser. Untuk dapat memahami prinsip kerja laser dengan baik, perlu mempelajari tentang tingkat energi pada atom. Saat atom menjawab energi dari foton, maka atom akan berada pada keadaan tereksitasi ya. Jadi itu ya. Atau elektron berada pada keadaan tereksitasi. Jadi elektron yang tereksitasi akan kembali ke keadaan awal dengan memancarkan sebuah foton dengan frekuensi yang sama dengan yang diserap. Proses pemancaran foton tersebut dinamakan emisi spontan. Jadi emisi spontan memancarkan foton dengan arah dan fase yang acak. Sebagian besar atom yang tereksitasi akan langsung kembali ke keadaan awalnya, tetapi ada sebagian bertahan lebih lama ya, dalam keadaan ya metastabil ya, dalam keadaan transisioner. Keadaan tersebut disebut dengan keadaan metastabil. Atom yang berada dalam keadaan metastabil dapat bertahan lebih lama, yaitu selama 10⁻³ detik dibanding atom terekstasi umumnya hanya bertahan selama 10⁻8 detik
Jadi kita lihat skema tingkat energi pada atom ya. Nah ini ya, jadi keadaan awal dia tereksitasi ke keadaan metastabil ya, dia akan memancarkan energi ya dalam bentuk HF yang berwarna merah ya, itu ya. Jadi energi keluaran, energi masukan ya. Jadi yang tanda panah ke bawah energi keluaran, yang ke atas energi masukan atau yang tereksitasi tadi ya. Nah konsep inilah keluarannya itu yang ya bisa kita lihat outputnya itu ya. Nah output itulah yang diaplikasikan nanti ke, orang menyebutnya merupakan output dari sinar laser ya. Saat ada foton yang menginduksi atom metastabil ya, maka atom akan kembali ke keadaan awal dan mengeluarkan foton dengan frekuensi, arah, fase, dan polarisasi yang sama dengan foton yang datang. Proses tersebut dinamakan stimulated emission atau emisi tersimulasi. Nah ini kan emisi terangsang ya, terstimulasi. Dalam hal ini maksudnya proses pancaran yang terangsang oleh foton. Stimulated emission atau emisi terangsang tadi akan lebih mudah terjadi jika energi foton yang datang sama dengan selisih energi antara atom atau elektron yang tereksitasi dan elektron dalam keadaan dasar ya. Oleh sebab itu foton yang datang dan foton yang dipancarkan mempunyai energi yang sama ya, sulit dipahami ya. Tapi berikut analogi yang dapat digunakan untuk membantu pemahaman Anda tentang emisi yang terstimulasi. Misalnya Anda ya anggap saja sebagai foton sedang bosan berada di rumah. Rumah adalah atom ya. Jadi kemudian ada teman Anda ya, foton kedua yang datang untuk mengajak pergi bermain. Daripada pergi sendiri ya enak, Anda lebih memilih untuk pergi bersama dengan teman. Kemudian Anda berdua pergi bersama-sama. Meskipun tak sepenuhnya tepat, setidaknya analogi tersebut dapat membantu Anda memahami itu ya, atau dengan kata lain yang disebut tadi dengan emisi terangsang tadi ya. Karena sebelum terjadinya emisi terangsang, setiap atom atau elektron ada satu foton, dan setelah emisi terangsang ada dua foton, maka disebut ya Lex amplification ya, yang secara awam dapat diartikan penguatan cahaya. Jadi dua buah foton tersebut berada pada fase yang sama sehingga dinamakan koheren. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dimengerti bahwa sinar laser merupakan foton-foton koheren dalam jumlah yang besar. Untuk memperoleh foton-foton tersebut maka diperlukan banyak atom dalam keadaan tereksitasi ya, atau banyaknya elektron dalam keadaan tereksitasi, sehingga laju radiasi elektron energi melalui stimulated emission atau emisi terangsang dapat melebihi laju penyerapannya, dan sistem dapat berfungsi sebagai sumber radiasi energi foton, atau dengan kata lain jumlah foton yang diemisikan lebih banyak dari jumlah foton yang diserap. Jadi umumnya jumlah elektron tereksitasi sedikit, keadaan dimana jumlah atom tereksitasi lebih banyak atau elektron tereksitasi lebih banyak dari atom. Pada dasar disebut populasi inversi. Populasi inversion dapat dihasilkan dengan cara memompa elektron dari keadaan dasar ke keadaan tereksitasi dengan cara memasukkan energi ke dalam sistem. Keadaan tereksitasi harus mencapai keadaan metastabil agar populasi inversi dapat terbentuk, emisi terangsang dapat terjadi gitu ya. Jadi foton yang diemisikan harus berada dalam sistem cukup lama agar dapat menstimulasi atom-atom atau elektron lainnya. Keadaan tersebut dicapai dengan meletakkan cermin pada kedua ujung sistem. Salah satu ujung dari cermin yang memantul secara total, sedang ujung satunya bersifat memantulkan sebagian. Sebagian sinar keluar melewati cermin bersifat memantulkan sebagian. Sinar yang keluar tersebutlah yang disebut dengan sinar laser ya. Perhatikan skema laser berikut ini. Nah gitu ya. Jadi cermin 1, cermin 2, energi ya,